Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus. Oke, pada pembahasan kali ini saya mau membahas mengenai Shiba. Setelah lama nggak saya bahas, di sini pembahasannya mungkin nggak seperti biasa karena di sini saya intinya mau mencoba-coba indikator dari TradingView. Jadi intinya fiturnya aja yang sudah tersedia di TradingView, bukan indikator biasa, melainkan dari script yang di-share oleh user, yang dibuat oleh user otomatis ya. Dan banyak yang menarik dan yang akan saya pilih yang dipilih juga oleh editornya dari TradingView. Berarti setidaknya sudah disortir. Dan di sini saya membahas secara singkat gimana sih sekarang kondisinya dari Shiba. Kalau saya ngomong Shiba secara garis besarnya aja, ini dibuat garis gini ini sebetulnya udah langsung menarik ya dari Shiba. Kenapa? Karena ini adalah formasi dari yang namanya falling wedges. Nah, formasi dari falling wedges ini seperti apa? Falling wedge garis besarnya seperti gambar ini. Nah, before after. Jadi kalau didahului dengan penurunan, nanti ada rebound setelah breakout dan kita lihat targetnya kalau breakout seperti apa. Ini saat ini posisinya mungkin ini nggak terlalu relevan karena setelah saya posting, jadi ini kurang lebihnya berarti 2 hari sebelum konten ini saya posting tanggal 23, kontennya saya buat tanggal 22 karena kesibukan akhir tahun, banyak acara untuk liburan bersama keluarga. Jadi ini saya buat tanggal 22 untuk saya posting tanggal 23. Saya nggak tahu letaknya nanti tanggal 23-nya itu seperti apa itu Shibanya. Cuman kalau formasi ini mudah-mudahan breakout ya. Karena targetnya apa kalau dari formasi ini? Targetnya Shiba kalau breakout kurang lebihnya misalnya di sini ya. Nanti ini tergantung titik breakoutnya di mana. Katakanlah breakoutnya di sini, maka targetnya akan seperti ini. Di tanggal 22 di harga Shiba 3.003.230. Kalau terjadi breakout pola ini, maka targetnya adalah 7.325 pola ini kalau breakout ya. Intinya seperti itu dari Shiba. Dan kapan breakoutnya kita sama-sama nunggu aja kapan pausnya bergerak, meskipun kecil kemungkinan karena ini akhir tahun ya, banyak yang liburan, intinya seperti itu. Nah, ini kalau dari falling wedge, kalau tembus targetnya 7 ribuan, 0,007 ribuan, dan itu berarti kurang lebih sudah hampir Rp1 balik lagi ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya nggak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai ini, tapi mau bersenang-senang dengan indikator yang ada di TradingView. Ini saya buat latar belakangnya hitam supaya kelihatan karena indikatornya ini banyak menarik. Di sini kita masuk aja langsung ke indikator. Dan di sini masuk yang community script ya, intinya itu. Nah, ini yang saya nggak tahu karena di TradingView saya ini berbayar. Saya nggak tahu kalau yang free apakah ini bisa mengakses juga. Intinya di sini ada editor speak, top, trending. Di sini enak mungkin bisa pakai yang trending atau editor speak ya, editor speak. Tapi yang cari yang likes-nya banyak. Jadi mungkin berarti mungkin sudah banyak yang mereview, intinya seperti itu. Dan di sini saya sempat lihat-lihat, salah satunya yang menarik adalah ini. Ini bacanya gimana saya kurang tahu ya, ini Bjorgum atau gimana, Bjorgum key level. EP di sini artinya editor speak. Teman-teman bisa klik ya, di sini langsung akan kepasang. Intinya seperti itu dari indikatornya. Nah, ini adalah penampakan dari Bjorgum tadi level. Di sini kalau yang kuning itu mewakili resisten, yang biru ini mewakili support. Jadi semudah itu cara bacanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah time frame 1 jam. Mungkin kalau terlalu pusing saya buat daily. Nah, daily nanti munculnya 2 seperti ini langsung otomatis. Bagi teman-teman yang mungkin di future ataupun di spot ataupun mau trading margin ataupun mau ETF, itu silahkan aja bisa pakai ini. Intinya tinggal sesuaikan dengan time frame teman-teman. Misalnya kita mau yang cepat nih 15 menit, ini akan keluar seperti ini. Jadi ketika katakanlah kita mau di future, ketika mulai masuk area kuning, ini berarti udah masuk resisten, hati-hati. Seperti contohnya di sini kuning turun, bisa kita ambil short.
Tapi kalau nyentuh ke biru, teman-teman bisa lihat di sini, masuk biru bisa ambil long atau buy, atau di spot market bisa buy, ambil keuntungan berapa persen. Teman-teman bisa coba sendiri dari indikator ini. Sangat menarik, BJ Key Level, biar gampang ngomongnya, BJ Key Level ini sangat menarik, mudah sekali. Teman-teman tinggal coba pakai koin token yang mana. TradingView ini juga ada di smartphone, bisa di download aja aplikasinya. Intinya seperti itu. Dari indikator pertama yang saya coba ini menarik banget, gampang banget bagi teman-teman yang mungkin daripada belum bisa membaca chart, masih bingung analisa teknikal, langsung pakai ini aja. Kuning resisten, biru support. Masuk ke biru berarti ambil posisi buy, masuk ke kuning berarti ambil posisi sell. Kurang lebih seperti itu untuk indikator ini. Lanjut, coba lagi yang berikutnya. Kalau tadi sudah ada Bjorkum Key Level, oh ya saya hapus dulu. Ini lanjut di super trend. Ini juga cukup bagus. Nah, Bjorkumnya saya hapus dulu. Nah, super trend ini maksudnya apa? Setelah saya lihat adalah super trend ini ketika merah ini artinya adalah bearish. Ketika hijau ini adalah bullish, dan peralihannya teman-teman bisa lihat, jadi posisinya ketika ini merah kejemput harganya di sini, maka ini akan jadi berubah tren. Begitu pula sebaliknya, kejemput ke bawah, ini akan berubah jadi bearish. Cukup bagus, sangat menarik juga. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini nih, ketika yang terakhir ini merah, harganya naik nih, jemput, maka ini posisinya jadi bull. Ya, posisinya naik. Tapi hati-hati ketika ini harga turun lagi, ini garis hijaunya ada di kisaran 3.200-an. Maka ketika harga nyampe ke sini, nanti hati-hati, trennya akan berubah lagi. Sesederhana itu untuk indikator ini, dan ini sangat bagus untuk membaca tren. Teman-teman bisa ganti-ganti aja nih posisinya, misalnya daily di Shiba. Nah, ini masih jelas ya, ini masih bearish. Berarti ini kalau mau merubah tren dari Shiba, merubah tren ke arah bullish menurut dari indikator ini, berarti harganya harus berada di kisaran 6.300-an biar trennya berubah menjadi bullish. Sesimpel itu penggunaannya, sangat praktis dan amat menarik. Ini dari indikator kedua yang saya temukan menarik. Lanjut ke indikator ketiga. Indikator ketiga, editor speak ya, adalah volume profile atau fixed range. Nah, di sini artinya apa? Kalau ini adalah artinya volume di mana trader atau investor melakukan pembelian paling banyak di harga mana. Intinya seperti itu, transaksinya intinya jual belinya. Kalau kita lihat di time frame daily-nya Shiba, berarti ini yang paling banyak nih ambilnya di harga ini, di bawah nih 0,00700 ya. Sekarang harganya 3.200, jadi serem sebetulnya ya, banyak yang hold di bawah. Dan kalau kita pindah time frame-nya, misalnya katakanlah 4 jam, ini akan berubah otomatis ya. Nah, di dekat sini, ini pivotnya di sini untuk harga ini loh, tengah-tengah ini yang merah di 3.400 dengan time frame 4 jam. Nah, kalau misalnya dengan kasus seperti ini, terus harganya sekarang 3.200, artinya apa? Wah, dari posisi jual beli. Intinya, karena rata-ratanya di sini, harga sekarang karena di bawah garis merah ini berarti masih murah. Artinya kalau teman-teman mau mulai beli invest menurut time frame 4 jam, harganya ini masih murah. Intinya seperti itu dari indikator ini. Kalau kita rubah lagi ke 1 jam nanti beda lagi penggunaannya ya. Intinya seperti itu. Nah, ini bisa lihat lagi lebih rendah lagi. Intinya ini semua indikator saling melengkapi satu sama lain. Misalnya sudah ada seperti ini, teman-teman mau gabungin boleh diaktifkan semua, itu juga bisa. Kalau nggak bingung bacanya itu bisa akan membantu nih, saya aktifkan semua seperti ini. Ini juga bisa. Ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Cukup bingung bacanya, tapi sebetulnya menarik, saling melengkapi. Ini seperti itu. Misalnya ini harga sekarang sudah di area kuning, berarti sudah masuk resisten. Tapi di sini posisinya juga yang merah ini, karena tadi dari segi volume, time frame 1 jam ya. Dari kuning ini resisten, berarti posisinya kalau teman-teman di future, itu posisi ambil posisi sell. Intinya seperti itu kalau dari kasus sekarang ya.
Dan dari indikator yang kedua, yang volume merah, karena harganya di atas merah ini berarti sudah mahal. Artinya apa? Sell. Dua indikator posisi sell. Yang terakhir adalah ini. Indikator ini menyatakan lagi bull. Berarti memang lagi di atas. Dan menurut indikator ini berarti ini masih posisi naik. Nah, ini posisinya berarti buy ya, posisinya berarti 21 skornya. Nah, ketika ini terjadi tiga indikator ini keunggulannya 21, berarti berat di sell. Teman-teman mungkin bisa ambil posisi sell, atau di spot market barangkali di exchange tertentu ada Shiba down ya, atau Shiba apalah istilahnya, yang ETF intinya, kalau turun dapat cuan, intinya seperti itu mungkin ada juga. Kalau nggak salah mungkin di Hotbit mungkin ada ya, Shiba short atau Shiba down, intinya seperti itu. Nah, ini bisa dikombinasikan seperti itu, atau masih banyak indikator-indikator lain. Kalau teman-teman lihat dari trending top editor speak ya, kalau teman-teman masuk yang editor speak ya pastikan yang likes-nya banyak aja, berarti kan banyak yang review, ada banyak yang sudah pakai, intinya seperti itu. Teman-teman bisa coba-coba sendiri, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman, dan bisa time frame-nya tinggal diatur aja, mau 1 jam, 4 jam, 1 harian, atau 1 mingguan, terserah. Intinya bisa saling melengkapi. Kalau nggak bingung bacanya, tambahin sebanyak mungkin, intinya seperti itu. Mempermudah bagi teman-teman yang belum bisa analisa teknikal, tapi biar tradingnya lebih terarah. Dan intinya poinnya adalah jangan tergantung juga sama indikator ini, karena tetap yang paling powerful dari analisa teknikal adalah membaca candlestick dan pola atau patternnya. Kurang lebih seperti itu, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.